Shalom. Majelis Jemaat Grace Indonesian Christian Reformed Church bersama Emmanuel Indonesian Christian Church menyambut dengan sukacita dan menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah gabungan hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Tema ibadah kita hari ini adalah milikilah kerendahan hati dan ketulusan. Kiranya ibadah bersama GIPC dan GICRC yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Sebelum kita menghadap Tuhan, saya mengundang kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang marilah kita berdiri. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dengan menyanyi pelengkap hidup jemaat 138, Setiamu Tuhanku tiada berkat. Kasih
sekalian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, pembimbing bagi kita dari Filipi 2 ayat 2 dan 3 menyatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Without you
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Seringkali kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani Engkau hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengurusan-Mu, kami terlalu banyak menunduk, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Bahagialah hati dan perilaku hidup serta kerja layanan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mau bertobat, maka dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian, sebagaimana terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi saudara sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sampaikan salam damai kita kiri kanan kita. Salam damai, salam damai, salam damai.
saya mengajak kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya memulai ayat 1, Bapak Ibu dan saudara-saudara ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang 7. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka-cita karena kebenaran. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye
persiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Hati kami siap ya Tuhan, untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasa-Mu menaungi kami, sehingga kami menghancurkan semua kekerasan hati, kekerasan pikiran kami ketika kami menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan mengubah kehidupan kami, sehingga kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami yakin bahwa jika kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka kami akan berjalan dalam rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami semua telah sedia untuk belajar dan mau mengikuti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan dengan Lukas 7 ayat 7 sampai 14 yang mengatakan, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah satu orang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadanya. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan undanglah orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Di hari-hari terakhir ini hati kita agak sedih ya melihat kejadian yang sedang menimpa negara kita, di mana banyak korban yang berjatuhan karena aksi demonstrasi yang masih terus berlangsung.
saya mengajak kita memiliki hati yang mau peduli dan berharap Bapak Ibu dalam doa-doa Bapak Ibu secara pribadi, mari kita doakan agar Indonesia kembali damai, pemerintah diberikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan keadaan boleh pulih kembali. Karena suka tidak suka, ada keluarga-keluarga kita juga yang masih berada di Indonesia dan menghadapi situasi yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu, saya mau memulai dengan sedikit pertanyaan. Apakah Bapak Ibu tahu dalam kalender tahun Cina itu ada Sio macam-macam? Cina bukan Ambon. Kalau Ambon ada Sio juga. Sio ya. Tapi kalau dalam betul ya tante Eli Sio kan gitu. Tapi kalau dalam kalender Cina, Bapak Ibu kalau bertemu itu biasanya ditanya apa sionya, gitu kan? Itu biasanya dilambangkan dengan binatang. Nah, Alkisah ada kisah rakyat. Nah ini ya, sionya udah ditampilkan. Dan sigap menampilkannya. Ini ya 12 binatang ini. Nah, kisah rakyat, ada sebuah kisah rakyat Tionghoa antara tikus dan kerbau. Jadi pada satu ketika mereka berjumpa dan tikus dan kerbau ini saling bercakap-cakap. Kerbau bilang, "Hei tikus, kamu kecil, udah kecil bau, sudah bau bikin rusak tanaman tuan saya. Kamu itu binatang kecil yang tidak berguna. Belajar dari saya kerbau, punya susu diminum sama tuan saya. Saya punya tenaga, kalau membajak sawah, maka saya menarik kereta bajak menolong tuan saya. Dan kadang-kadang saya kurang beruntung, tuan saya pengen makan daging, biasanya dipotong, saya dimakan. Dan kerbau bilang, kamu ini binatang kecil tidak berguna, saya ini hebat. Nah, sang dewata mendengar percakapan ini, lalu mengajak mereka, "Hai, apa yang kalian perbicarakan?" Lalu tikus bilang, "Ini kerbau nih, dasar kerbau. Udah gede dia ngecil-ngecilin saya. Dia menganggap dia lebih hebat, karena dia lebih besar, dia merasa lebih berguna. Dia karena besar, dia pikir semua orang suka padanya." Oke, akhirnya sang dewa bilang begini, "Oke, begini. Kita bikin kontes. Oke? Pada minggu depan saya akan undang masyarakat, kalian kontes jalan 100 meter di catwalk. Tikus dan kerbau masing-masing sama-sama berjalan. Kita lihat siapa yang mendapat tepuk tangan paling hebat, maka dia lebih hebat dari yang satu. Akhirnya tikus bilang, "Bill, mulai tahu apa yang dilakukan tikus. Tikus mulai makan bergizi, tidur tepat waktu. Dia pergi untuk bikin otot yang kaki besar, dia makan yang hebat. Dia persiapkan dirinya selama 1 minggu. Kerbau mikir, sudah kerbau besar, ngapain lagi?" Oke, pada saat hari H ketika mereka harus berjalan, orang semua kaget. Ternyata badan tikus 3 kali lipat lebih besar dari itu. Karena dia mempersiapkan diri. Kerbau kalau merasa dia lebih besar, ya begitu aja. Begitu kerbau lewat, orang bilang, "Ya, biasa kami lihat ini." Tapi begitu si tikus lewat, pas mereka bingung, 3 kali lipat, gila, ngejim berapa kali sehari ini tikus. Semua tepuk tangan. Dan akhirnya setelah selesai, sang dewa bilang, "Oke, kalian sudah lihat hasilnya. Kerbau, kamu memang besar. Tapi karena kamu tidak mau mempersiapkan diri, orang udah biasa melihat kamu begitu. Akhirnya mereka biasa saja melihat kamu. Tapi tikus kamu karena kamu mempersiapkan diri dengan cerdik,
dengan benar-benar mandi selalu, tidak jadi bau, badannya jadi besar, nge-gym, minum apa itu? Protein. Kamu mendapat sambutan yang baik. Oleh karena itu, tikus kali ini kamu lebih besar. Dan akhirnya di antara sio-sio tadi, kalau bukan sio, tikus itu selalu nomor 1. Baru nomor 2 kerbau. Saya nggak nyamain saudara tikus dan kerbau, tapi begini. Cerita ini menunjukkan soal harga diri dan penilaian publik. Dinamika antara kerendahan hati dan keinginan untuk tampil unggul, tampil hebat. Mereka yang merasa besar itu biasanya jatuh dalam kesombongan. Sedangkan mereka yang dianggap kecil dan diremehkan itu biasanya cerdik dan mereka lebih sigap, lebih cakap untuk mengeksplorasi talenta mereka dan keterampilan yang mereka miliki. Itu biasa terjadi. Nah, Yesus sedang mengajarkan cara terbaik untuk menjaga nilai etika dan spiritualitas, untuk tampil di tengah masyarakat. Tuhan Yesus menghadapi dinamika hidup yang terjadi di zaman ini, di mana orang Farisi, ahli-ahli Taurat, suka menampilkan diri dengan pakaiannya yang sangat rohani, suka berdoa di pinggir-pinggir jalan, suka dilihat besar dan sangat spiritual dengan segala hal yang mereka jalani. Mereka senang disebut orang saleh, mereka tekun menjalani perintah Allah. Oleh karena itu, mereka sangat meremehkan orang miskin, janda, orang cacat. Mereka nggak anggap. Nah, dalam teks kita, Bapak Ibu, apa yang kita baca ini? Ya, itulah mengapa coba di ayat 1 tadi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Pendeta bacanya habis ayat 1 langsung lompat ke ayat 7? Karena ayat 1 ini Lukas 14, bukan Lukas 1. Lukas 14 ayat 1. Karena di ayat 1 itu menjelaskan konteks yang sedang Yesus hadapi pada saat itu. Ya, pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di situ. Dan Yesus sedang menjadi public figur yang dia amati pada saat itu. Nah, Yesus mengambil posisi ini untuk menjelaskan sesuatu. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati dan kasih yang tulus. Dan saya mau catat, Bapak Ibu ingat baik. Ada kisah. Nah, Bapak Ibu biasanya soalnya kalau dikasih khotbah soal ada ilustrasinya, yang diingat cuma ilustrasinya. Jangan. Ya. Jangan cuma ingat nanti pulang, Pak Pendeta Bapak kan bawa tikus. Bukan itu tujuan. Tapi kenapa saya bilang itu? Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan orang seperti kerbau tadi. Dan di sisi lain Tuhan Yesus juga tidak mau orang seperti tikus itu. Kenapa? Dalam teks ini Tuhan Yesus tidak mengajar kita cerdik seperti tikus tadi, yang tahu bagaimana mencuri perhatian, mempersiapkan diri supaya kita lebih besar juga walaupun dia sudah dianggap kecil. No. Tapi Yesus mengajak kita dan mengajar kita. Makanya lagu tadi itu bagus sekali. Ajar aku. Anda harus siap diajar. Karena yang Tuhan Yesus ajar adalah logika yang terbalik. Logika kerajaan Allah, di mana yang rendah akan ditinggikan dan yang meninggikan diri akan rendah. Itu logika yang Yesus lagi mengajarkan. Maka Yesus mengajar dalam konteks makan bersama dalam masyarakat Yahudi. Budaya makan pada zaman Yesus, di mana budaya Yahudi, budaya Greek dan juga Roman pada saat itu
jamuan makan itu sangat penting secara sosial. Penting banget. Kenapa? Karena di mana orang ditaruh tempat duduk itu berdasarkan status sosialnya. Misalnya Pak Oscar dan Ibu Shirley dan keluarga yang menjadi tuan pesta, siapa yang ditaruh untuk duduk di sampingnya itu penting. Itu pasti orang penting. Nah, dalam konteks Yesus diundang, semua mau duduk di situ supaya dianggap penting. Itu yang namanya sok penting. Itu budaya yang terjadi pada saat itu. Orang berlomba-lomba untuk duduk supaya kelihatan status sosial. Semakin dekat dengan tuan rumah, semakin tinggi penghormatan dirinya. Itulah saatnya pesta makan, saatnya orang mencari pengakuan, status, dan kehormatan dari orang-orang yang lain. Dan Yesus melihat bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat berusaha berebut tempat yang terhormat. Maka Yesus mengajar murid-muridnya dan orang yang ada pada saat itu. Bagi Yesus ini bukan soal etika pesta, tapi ini soal hati. Soal bagaimana manusia yang ingin dilihat, yang ingin diakui, yang ingin dihormati sesamanya. Dan hal seperti ini masih kita jumpai bukan dalam dunia sekarang ini. Caranya bukan cuma dengan duduk makan, tapi menampilkan sesuatu supaya dianggap sosialita. Maka permainannya bukan lagi duduk, tapi di-upload dan soal jari. Nah, saya mulai dari teks kita ayat 11. Yesus berkata begini, ini ajarannya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bukan sekedar nasihat moral, ini bukan sekedar nasihat moral, tapi inilah prinsip kerajaan Allah. Karena Allah tidak memilih kita berdasarkan penampilan. Allah tidak memilih kita berdasarkan posisi, tetapi yang Allah inginkan dari kita adalah kerendahan hati dan kesetiaan kita. Yesus menegur budaya saat itu di mana orang-orang mencari gengsi dengan cara cari tempat duduk. Yesus sendiri adalah teladan dalam hal itu. Ia menjadi pusat perhatian, tetapi ia masuk pesta jamuan makan itu untuk mengajar, bukan mencari kehormatan dan memperlihatkan kehormatan ini. Ini yang kita perlu belajar. Hari kalau kita menggunakan prinsip kerajaan Allah, bukan pandangan, pendapat, atau pikiran manusia kita, tapi penghargaan diri kita di hadapan Allah. Dan itu yang Yesus sedang ajarkan pada saat ini. Saya beralih sekarang ke hal yang kedua. Lalu Yesus beralih dari soal tempat duduk, soal siapa yang boleh duduk di mana, tentang status sosialnya. Sekarang Yesus beralih dari tempat duduk kepada siapa yang kita undang ke dalam pesta. Tahu Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengkritik budaya nilai timbal balik, reciprocity. Itu yang sedang Yesus kritik. Dalam budaya pada saat itu memberi undangan, itu selalu diharapkan ada balasan.
Dan itu masih terjadi dalam dunia saat ini. Saya ambil contoh sekarang. Nah, istri saya, dia udah tahu dia begini. Tenang. Ini contoh yang baik. Waktu kami habis menikah 12 Februari 2005, 20 tahun yang lalu. Jadi setelah menikah, naiklah mobil pengantin itu, lalu kami langsung ke hotel. Tapi sebelum ke hotel, pas kami naik mobil sebelum ke hotel, ada dari keluarga yang kasih ke kami semua amplop tanda kasih di pesta. Dikasih ke kami. Istri saya bilang, ini. Orang biasa bilang angpau. Ini angpaunya. Saya bilang, wah, banyak banget. Gitu. Tapi yang bikin saya bingung begini. Ada pesannya. Apa itu? Besok buka, catat satu-satu. Tanya, betul kan? Iya. Jadi kami bulan Maret itu pekerjaannya. Betul. Jadi begitu malam, habis kita sarapan, lalu mulai buka satu. Ya buka, saya buka, saya baca, istri saya datang. Buka, keluarga Afles ini. Misalnya, sekian. Catat lagi nomor 2, keluarga Rexi Sedua, sekian. Keluarga Arthur Robert, sekian. Semua kita catat, bahkan yang no name pun kita catat. Tapi yang no name bikin. Dan saya akhirnya bingung, kenapa kita harus catat? Ternyata orang tua kami bilang, supaya kami tahu kalian dikasih berapa. Sehingga kalau kami dibutuhkan, kasih bisa tahu. Kami masih capek-capek berdiri, besoknya mesti capek robek amplop satu-satu. Ini budaya kita. Ini budaya kita. Belum lagi nanti buku tamunya dicek siapa yang datang. Yang nggak datang dia bikin acara, kita nggak usah datang. Right. Ini budaya kita. Dari dulu ternyata. Dari dulu. Kalau saya undang kamu, saya kasih kamu kursi yang terhormat. Maka ketika kamu undang saya, kamu juga harus kasih saya di kursi yang terhormat. Itu yang benar. Jadi undang-undang itu sebenarnya wujudnya berdasarkan kepentingan untuk tujuan yang sudah direncanakan. Tetapi nggak masuk hitungan itu. Mengundang orang miskin, orang lumpuh, orang buta yang tidak mungkin bisa membalas, sehingga biasanya mereka tidak akan diundang. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan dalam ayat 12. Ya, Tuhan Yesus katakan apa? Dan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengundang dia. Yesus diundang karena mereka tahu Yesus public figur. Tapi apa yang Yesus ajarkan kepada yang mengundang? Dia kan gini. Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, si Farisi, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, karena sahabat itu adalah circle yang kita buat. Siapa dia? Atau saudara-saudaramu itu juga circle tentang keluarga kita. Atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, jadi kita menentukan. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian kau mendapat balasan. Yesus mengajarkan begini, Bapak Ibu dengan kata lain,
Ajaran ini juga sebenarnya Yesus bahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Karena mereka tidak akan berdoa untuk kamu. Tapi kamu harus berdoa. Itu prinsip kerajaan Allah. Berbanding terbalik dengan prinsip dunia. Kalau mau dibilang, kalau saya undang bukan orang kaya, bukan keluarga, tapi orang miskin, orang buta, orang tuli, orang yang nggak punya uang, zong nanti saya. I spend so many, but I got nothing. Ajaran Tuhan Yesus ini radikal dan tidak populer. Bayangkan kalau bikin pesta, kita kan bangga. Pesta yang datang orang hebat, artis, orang hebat, politikus, siapapun. Kalau dianggap orang hebat, misalnya Yesus waktu itu hadir, Bapak Ibu bayangkan Facebooknya kayak apa gitu. Wah, iya public figure yang sedang diikuti banyak orang. Bayangkan itu. Tapi nggak akan pernah jika yang diundang orang miskin, orang lumpuh yang duduk di samping, lalu kita mau duduk begini dan kita begini. Jadi kita begini. Tidak akan. Tapi aku lihat Yesus mengajar sesuatu yang sederhana tapi radikal. Dia mengubah cara berpikir. Dia mengubah kebiasaan. Maksud Tuhan Yesus dalam hal ini adalah kita diajak untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Dengan kata lain, dengan banyak itu, Yesus mengajarkan kita membangun relasi bukan karena manfaat dan kepentingan, tapi karena kasih. Dan Yesus mengajak dan mengundang kita untuk menjadi tuan rumah surgawi yang memberi tempat kepada mereka yang terpinggirkan. Dan hari ini pesan bagi kita, gereja dipanggil untuk menggunakan standar kerajaan Allah yang Yesus bawa dan perkenalkan, bukan standar dunia atau standar sosial media yang penuh dengan pencitraan dengan tujuan agar dianggap hebat dan dihormati. Maka mari arahkan mata hati kita pada penghargaan ilahi, bukan pada manusia. Karena waktu Allah memilih Daud dari anak-anak Isai, apa yang dikatakan Allah kepada Samuel? Sebab Allah melihat hati, bukan paras. Dengan kata lain, ketika nanti pada hari itu, ya, penghakiman itu, pada hari besar itu, Allah bukan cek Samuel Instagramnya, lihat postingnya apa. No. Tapi Allah lihat, Samuel, hatimu begini. Apakah engkau mampu mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu? Dan Yesus mengakhiri ajaran dalam teks kita ini ayat 14. Tolong dimakan ayat 14. Yesus bilang begini, kalau engkau undang orang miskin, janda, orang cacat, orang buta, orang yang gak bisa balas kamu, dia bilang apa? Dan engkau, baca sama-sama, 2, 3, akan bahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya.
Sob. Saya masak di rebon 2 jam. Belum lagi apa itu? Pressure cooker, itu kacang, belum lagi ribs, belum lagi kaki babi, belum kasih orang yang nggak bisa balas saya nanti. Tapi Yesus bilang ini berbahagia, bahagia di mana? Bapak Ibu ingat baik-baik ini apa yang Tuhan Yesus bilang. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan. Pada saat engkau melakukan yang kau tidak langsung mendapatkan balasan. But one day, Jesus said, do you believe what Jesus said? Yes. One day, kamu akan rasakan bahagia yang lebih dari rasa sombong. Itu ya. Kalau kita kan kadang-kadang, Tuhan saya nggak kasih kemana? Hari ini nggak dapat, besok nggak dapat. Hari kan baik-baik. Tapi kan baik-baik. Yesus nggak bilang besok, Yesus nggak bilang lusa, tapi Yesus bilang pada hari kebangkitan orang-orang. Kita sedang diajar jadi orang-orang benar supaya kita merasakan bahagia itu pada saat. Oke? Wow. Maka pertanyaan baik-baik. Saya nggak harap jawaban Bapak Ibu sekarang. Tapi ingat baik pertanyaan. Apakah kita menjalani hidup demi pujian manusia atau demi hormat di hadapan Allah? Pikirkan. Tahukah Bapak Ibu? The greatest act of humility that the world has ever seen adalah ketika Yesus datang jadi manusia. Tolong diambil. Saya minta tolong Pak Oscar nanti bacakan ini. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 7. Bapak Ibu bayangkan Rasul Paulus bisa zoom out untuk melihat kehidupan Yesus seperti ini. Ini pesan saya terakhir. Oscar, saya minta tolong baca ini, tapi pelan-pelan karena ada sesuatu yang saya mau peragakan. Oke Pak, silakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terus lanjut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tunggu, jangan dulu. Lihat pesannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama taruh pikiran Yesus, taruh perasaan Yesus. Ini penting. Supaya engkau tidak mencari apa kata dunia, tapi engkau akan mendapatkan kehormatan di hadapan Allah dengan cara taruh pikiran Yesus dan perasaan Yesus yang kita belajar pada hari ini. Oke, lanjut Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah, Pelan-pelan. Yang walaupun dalam rupa Allah gimana? Terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. dia tidak pertahankan ini posisinya di sini, dianggap hebat, dianggap maha segalanya. Terus Pak, lanjut ayat berikut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Ya, terus dan mengambil rupa seorang hamba. ganti dulu Pak. Dia turun jadi hamba, turun segini. Terus Dan menjadi sama dengan manusia. ya udah turun nih. Terus lanjut ayat berikut. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dengar baik Bapak Ibu. Sudah di sini dalam keadaan sebagai manusia. Terus ia telah merendahkan dirinya. stop Pak. Ia merendahkan lagi dirinya. Terus Dan taat sampai mati, taat sampai mati. Terus bahkan sampai mati di kayu salib. mati di kayu salib as a criminal. My Lord. Dari sini
Dia turun sampai di sini. Ayat berikutnya, ini Bapak Ibu. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Terus? dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, terima kasih. Bapak Ibu dapat maksud? Dia tak cuma ngomong dan aja. Itu yang bagi saudara. The life of Jesus sets the pattern for us. True exaltation comes through humility. For in God's kingdom, the way up is down. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Ulang-ulang ucapkan itu. Jalan untuk seorang ditinggikan adalah ketika dia merendahkan hati. Maka hiduplah dalam kerendahan hati dan ketulusan. Maka satu waktu engkau berbahagia dan engkau lihat engkau ditinggikan oleh Allah pada waktunya. Lalu berkata saudara. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang diperlakukan sebagai status, disalibkan, mati dengan turun dalam kerajaan Allah, yang ditinggal bangkit pula dari orang mati, turun ke surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan
Tuhan untuk firman-Mu yang sedang Kau ajar bagi kami. Kami mau menjadi murid-murid yang taat dan setia, bukan saja mendengar apa yang Tuhan ajarkan, tapi kami bersedia melakukan. Walaupun apa yang Kau ajarkan adalah sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang tidak biasa, tetapi kami mau hidup dalam standar kerajaan Allah. Walaupun kami berada di dunia, tapi kami bukan berasal dari dunia. Karena itu membiarkan kami yang Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, agar firman tidak berlalu dengan sia-sia dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang membutuhkan topangan, mereka yang merindukan jamahan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami menopang doa bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi Bapak Puja Tahalele, bagi Bapak Roli Sakmo, bagi Ibu Basya Engelen, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Ibu Alma Butoyo, bagi Bapak Pendeta Tony Tamos, bagi Bapak Hari Nabi Tukuru, bagi Ibu Penatua Teti Skultaroni, bagi Ibu Sylvia Engelen, bagi Ibu Edi Panutu, Ibu Deli Tandai, Ibu Lili Huai, Ibu Nora Angku, Bapak Deki Harsuki, bagi Ibu Jenny Erdi, Ibu Jeti Monica, bagi Ibu Tigan Manik, Ibu Mirta Rompas, bagi Bapak Faber Tampu Bolong, bagi Bapak Robin Kirayo, Bapak Agung Waluyo, dan Ibu Yanti Yos. Kami mohon jamahan Tuhan bagi saudara-saudara kami. Segala perawatan yang mereka alami, makanan, minuman, obat, Tuhan urapi dan berkati. Karena kami percaya kalau sumber kekuatan, sumber kehidupan, biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang baru selalu dari Tuhan. Di dalam rasa sakit yang harus mereka hadapi dan mereka alami, Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersyukur karena berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan, kami bersyukur bersama saudari Jennifer Sinaga, anak terkasih dari Bapak Ade Sinaga dan Ibu yang berada di Bandung. Tuhan berkati ia dalam segala hal yang ia lakukan. Rancangan Tuhan yang terbaik boleh jadi atas hidupnya. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa biarlah ia boleh mendapatkan hal itu. Tuhan juga berkati Grayson Agung yang juga berhari ulang tahun pada tanggal 25 Agustus. Tuhan juga berkati ia dalam hidupnya, dalam masa mudanya, dalam kehidupan ke depannya. Biarlah rancangan Tuhan yang baik jadi atas hidupnya. Kami berdoa juga bagi Bapak Tom yang hari ulang tahun pada tanggal 25 Agustus. Tuhan juga berkati dalam apapun yang dia lakukan. Kami juga bersukacita bersama dengan Ibu Eli dan Bapak Pitt Van Hesselwijk, di mana Tuhan menambahkan usia kehidupan rumah tangga mereka pada hari kemarin. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan perlindungan Tuhan bagi Ibu Eli dan Pak Pitt bersama dengan seluruh keluarga dimanapun berada. Jika sampai hari ini Tuhan menyertai memberkati mereka, kami percaya ke depan Tuhan akan selalu ada bersama dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Sukacita damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi mereka. Terima kasih Bapak di sorga. Pada saat ini kami berdoa bersama bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam keadaan yang kurang baik. Begitu banyak demonstrasi massa, begitu banyak tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Maka kami mohon Tuhan, biarlah damai Tuhan boleh jadi di tengah-tengah negeri kami di Indonesia. Beri hikmat bagi pemerintah
aparat hukum, aparat keamanan, sehingga mereka bisa mengendalikan situasi ini dalam pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Ada solusi-solusi yang bisa dicapai bersama, sehingga bangsa Indonesia boleh berangsur-angsur pulih dan baik, karena demonstrasi-demonstrasi ini akan berdampak dalam kehidupan sosial ekonomi. Tolonglah bangsa kami Tuhan, biarlah bangsa kami boleh keluar, bangsa Indonesia boleh keluar dari krisis yang sedang dihadapi saat ini. Kami berdoa juga bagi negara dan bangsa Amerika. Tuhan berkati pemimpin yang ada, beri hikmat sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang berpihak pada rakyat, dan juga boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi tempat-tempat yang masih bertikai, tempat-tempat yang negara-negara yang masih perang, biarlah damai Tuhan juga boleh jadi dalam kehidupan dunia ini. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang melayani dalam ibadah ini, para penatua dan diaken yang melayani, baik dari GKA maupun dari IPC. Tuhan berkati pianis Ibu Natalia Angku, Pastor Ibu Betty Lapian dan Bapak Arthur Robert, serta tim IT Bapak Joshua Simbolon, Saudara Ruben Tandai dan juga Joshua Kaha. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan yang boleh mereka lakukan pada saat ini. Itu semua menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati jemaat Immanuel di IPC dengan segala pergumulan, rancangan-rancangan yang mereka sudah rancang untuk dilaksanakan dalam jemaat. Biar itu semua berjalan seturut kehendak Tuhan, dan Tuhan berkati jemaat ini untuk terus bertumbuh dan berkembang. Demikian juga di tengah-tengah jemaat Gereja Kasih Anugerah, Tuhan juga berkati dengan seluruh program yang kami jalani. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi semua yang hadir dalam ibadah ini. Jamahan Tuhan berlaku atas setiap jemaat. Mereka akan pulang dengan damai sejahtera Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, membawa terang Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, cucu, orang tua, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah semua yang boleh ada dalam perlindungan dan naungan kasih Tuhan. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan. Karena itu ampunilah segala dosa dan salah kami. Sambut dan dengarlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dari
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nasihat kita dari 2 Korintus ayat 8, 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian yang diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padanya, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padanya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami guna menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu melakukan misi-Mu kepada mereka yang terhilang dan tidak tahu kemana arah serta tujuan. Terima kasih Engkau telah memakai kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat untuk sesama dan selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami demi kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Pujian dari kaum ibu GK.
Majelis dan jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Taha yang telah melayani ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan juga pianis kita pada sore hari ini, Ibu Natalia Andusu. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga jemaat Bapak Joshua Simbol, Joshua K. dan Ruben Tarai, terima kasih atas pelayanannya. Dan tim Asyir kita pada sore hari ini, Bapak Arthur Hans dan Hans Arthur dan Ibu Jati Latihan, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat Kasih Anugerah mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Saya mau panggil tapi kebanyakan jadi Mau panggil tapi kebanyakan. Majelis jemaat yang pertama kali ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun Ibu Nur Gultom pada tanggal 25 Agustus. Hari ulang tahun Jennifer Sinaga, putri dari Bapak Arif Sinaga dan Ibu Cynthia, pada tanggal 25 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Dalam preaching class, Reverend Don Rin akan mengajarkan preaching class sebanyak 6 sampai 8 session buat fall ini. Jadi barang siapa yang berminat mengikutinya silakan menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Dan Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 September pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan terakhir, apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayan doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Terima kasih untuk perhatian. Selamat sore jemaat sekalian, saya Lelina Hutakara, saya elder dan juga jemaat dari Manuel Indonesian Presbyterian Church. Mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat Gereja Kasih Anugerah yang sudah welcome us untuk Jumalan service hari ini. Terima kasih yang tadi sudah diborong langsung oleh saya pada pribadi untuk mempersingkat. Lalu terima kasih Bapak Samuel Taha atas firman-Nya hari ini selalu mengingatkan kita semua. Hanya ada couple things yang saya mau mention. Jangan lupa hari Sabtu minggu depan seluruh jemaat diundang untuk ikut hadir dalam ibadah pengukuhan pendeta baru di Church of Covenant jam 10 pagi. Jadi semuanya diundang, bukan hanya majelis yang diundang, tetapi seluruh jemaat diundang. Silahkan hadir. Dan hari Minggu kita seperti biasa berjumpa kudus, dan hari ini akan dilayani oleh Reverend Noam Gordon dari USA. Yang terakhir, mungkin jemaat sudah menerima formulir pemilihan majelis baru secara langsung atau lewat WA atau email. Mohon segera dikembalikan kepada panitia nominating committee. Dan laporan dari TNC atau Pastor Nominating Committee, kami baru pertama kali bertemu dengan Presbyterian Church of USA pada hari Senin. Update-nya nanti kami masih mencari waktu untuk meeting di antara PNC sendiri. Kami akan update selebihnya. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan, saya akan mari kita berdiri. Inilah lanjutkanlah perjalanan hidup ini dalam damai sejahtera Tuhan. Kita yang sudah diajar Tuhan melalui firman-Nya, maka
Bapa, sekarang saatnya bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian dimanapun Tuhan mengutus kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ya pokoknya kita kalau nongkrong di dalam ya. Kan kalau di jam 4 tuh udah mulai dikit. Oh iya. Nongkrong di dalam. Gue gak mau jaket soalnya. Sama sekali kita nih.